Baik, anak-anakku semuanya, kita mulai ya, sambil nunggu yang belum bisa bergabung, mungkin terkendala jaringan atau lain hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ketemu lagi di kegiatan pembelajaran PPKN pada tanggal 24 September 2021. Di pertemuan ini adalah pertemuan yang akan melanjutkan kegiatan pada problem based learning sebelumnya, dan sesuai dengan Bapak janjikan, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang lain, yaitu kegiatan project dengan tema yang masih terhubung. Oleh karena itu, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silakan. Saya aja, Pak. Baik, Rafka, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa dicukupkan. Amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, apa yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kegiatan yang kita lakukan dengan upaya terbaik kita, tentu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kemanfaatan dari apa yang kita usahakan. Karena kalau yang kita upayakan tidak manfaat, tidak dapat ridho, ya percuma. Nanti akan menjadi hal yang tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekeliling kita. Baik, anak-anakku, saat ini untuk kegiatan pembelajaran kita akan mulai dengan cek kehadiran terlebih dahulu. Silakan anak-anakku semuanya untuk masuk pada Nearpod. Bapak akan bagikan kodenya. Silakan periksa di chat room atau chat box. Bapak akan bagikan di sana. Itu kodenya. Kemudian ini linknya. Itu huruf kapital semua ya. Silakan. Silakan untuk bergabung. Karena ketika kalian sudah bergabung, itu adalah tandanya attendance sudah diambil atau kehadiran kalian sudah terdeteksi di sana nanti. Silakan, waktunya 1 menit saja. Silakan. Ya, Rasif sudah masuk. Oke, sudah masuk 4. Masih ada 40 detik lagi. Baik, 8. Iya, sudah bertambah lagi. 20 detik lagi. 20 detik lagi. Ya, Muti dan Davin sudah bergabung. Nah, ini tadi ada informasi, Yong sedang perjalanan akan bergabung dengan anak-anak yang ada di asrama. Nanti mohon doanya, kemarin sudah info, dia sekarang berada di penyeberangan. Targetnya atau rencananya hari ini itu masih berada di sekitaran Jakarta atau masih di pelabuhan. Karena penyeberangannya baru tadi pagi. Infonya seperti itu. Jadi tadi sudah info untuk tidak bergabung, karena khawatir nanti terkendala jaringan dan yang lainnya, sehingga nanti tidak optimal. Nanti akan kita berikan rekaman kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sudah selesai semuanya. Baik anak-anakku, silahkan kalian pilih pollingnya yang sudah ada di sana. Bagaimana kondisi keadaan hari ini? Silahkan, ada beberapa pilihan. Ada beberapa, mulai dari lagi kurang semangat, ngantuk, lapar, kemudian kurang begitu sehat, dan yang penting tidak ada baper ya, nggak baper ya. Seperti itu. Nah, silakan. Wah, ini sehat. Wah, yang sehat. Yang sehat banyak ini. Alhamdulillah sehat. Baik, oh ada yang sehat
dikolaborasikan dengan ini, kurang semangat ya. Baik, nanti mudah-mudahan pas pembelajaran hari ini, setelah kita menjalankan prosesnya, kalian lebih bersemangat dengan apa yang akan kita lakukan di kegiatan proyek pada hari ini. Ya, oke. Baik, ini sudah masuk semuanya. Sudah masuk semuanya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kalian juga bisa akses informasi yang sudah Bapak bagikan di LMS kalian masing-masing, yaitu di poin yang terakhir pada chapter yang pertama, yaitu tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan tetap bersemangat. Tadi yang masih lemes, nggak semangat, di polling yang sudah Bapak bagikan tadi, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini termotivasi dan kemudian kalian bisa menemukan kembali semangat kalian di situasi yang memang harus kita hadapi bersama ini. Yang nggak begitu enak sih pembelajaran daring, nggak ketemu langsung. Mudah-mudahan yang di asrama dapat stimulan baru dan yang tidak di asrama sama-sama berdoa supaya PTMT atau kegiatan tatap mukanya bisa segera dimulai. Baik, sekarang silakan untuk menyaksikan informasi atau tayangan yang akan Bapak bagikan. Ini adalah tayangan yang pertama. Sebuah riset yang dirilis oleh Standard Charter memprediksikan 7 dari 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 adalah negara yang saat ini berada pada jajaran negara-negara berkembang. Indonesia yang berada pada jajaran negara berkembang adalah salah satunya. Yang menarik yang untuk kita perhatikan di sini adalah Indonesia diprediksikan akan menempati urutan keempat ekonomi terbesar di dunia. Untuk itu hari ini Indonesia sebagai raksasa ekonomi masa depan akan kami paparkan untuk Anda bersama Squawk Box CNBC Indonesia. Berikut 10 negara terbesar, 10 negara dengan ekonomi terbesar hasil prediksi tahun 2030 oleh Standard Charter. Dapat Anda lihat di sini proyeksi ini menunjukkan China akan berada pada posisi pertama ekonomi terbesar pada tahun 2020 dan juga yang terbesar di tahun 2030. Kemudian yang kedua adalah India yang kemungkinan akan lebih besar daripada Amerika Serikat dalam periode waktu yang sama, sementara Indonesia akan masuk ke dalam 5 besar pada posisi keempat di sini dalam jajaran ekonomi teratas. Diikuti oleh negara-negara lainnya, dapat Anda lihat di sini ada Turki, Brazil, Mesir, Rusia, Jepang, dan posisi ke-10 ada Jerman dengan besaran GDP di sini 6,9 triliun dolar Amerika Serikat. Perlu Anda ketahui di sini bahwa perhitungan ini menggunakan pendekatan PPP atau Purchasing Power Parity di sini, di mana pendekatan ini menghitung nilai mata uang yang tidak didasarkan atas nilainya di pasar uang internasional atau pasar spot, tapi merujuk pada perbandingan harga produk sejenis antar negara. Untuk menyaksikan lebih lengkap, silakan klik link yang berada di deskripsi video ini. Baik, ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Saya boleh, Pak. Silakan Aldi. Nah, jadi di videonya itu dijelasin kalau potensi Indonesia di bidang ekonomi itu gede banget. Jadi karena kita udah lihat potensinya ini, harusnya kita termotivasi untuk berpartisipasi dan berkontribusi sebagai warga negara agar memang tercapai gitu potensinya. Baik, terima kasih Aldi. Ya, ini menyambung dari Indonesia Emas 2045 yang kita diskusikan minggu lalu. Hingga itu berubah seperti itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu. Ya, baik. Ini menyambung dari Indonesia Emas 2045 yang kita bahas minggu lalu. Apa yang kira-kira terjadi? Apa yang sudah harus kita siapkan? Nah, salah satu informasi tambahannya adalah ternyata sudah terprediksi bahwa beberapa tahun yang akan datang kita akan menjadi bagian dari ekonomi terbesar di dunia. Jadi mudah-mudahan kalian yang kemarin sudah mendapatkan semangat untuk persiapan Indonesia Emas 2045 tambah termotivasi nih dengan dukungan data yang valid bahwa itu memang bisa kita realisasikan dan tidak selamanya kita akan terus berada di negara yang berkembang. Kita bisa jadi negara maju. Nah,
Baik, selanjutnya pertemuan sebelumnya ini akan kita cek terlebih dahulu apakah masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Sudah ada clue-nya? Ya Pak, kemarin kita membahas tentang kasus dan penyebab penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, betul. Kemarin kan kita kasus COVID, protokol yang dilanggar. Nah, itu yang kita bahas minggu lalu, penyebabnya apa. Dan minggu ini yang akan kita lakukan adalah, atau pertemuan hari ini adalah bagaimana kita akan menuju ke beberapa tujuan. Di antaranya adalah tujuan untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 tujuan utama, yang itu adalah pertama adalah sikap spiritual yang tepat dalam pembelajaran hari ini, bahwa kalian betul-betul menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kalian perbedaan sehingga kalian bisa saling mengenal. Dan penghargaan itulah yang harus kita. Yang kedua, setelah proses ini kalian bisa responsif dan proaktif yang sesuatu yang tidak tepat, semestinya tidak layak, tidak sesuai. Ya, ada knowledge yang kita pelajari itu tentang mengidentifikasi apa sih yang sudah dilakukan oleh warga negara dalam menangani ini. Kemudian nanti kalian akan mengamati video bagaimana kegiatan itu atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam penanganan pelanggaran yang terjadi. Nah, ada nilainya atau outputnya. Setelah itu nanti kita bisa memberikan apa yang itu kita akan buat project prototype tentang prototype yang akan kita buat selama konten kreatif yang akan kalian susun sebagai upaya untuk penanganan baik. Lakukan dan Bapak akan informasikan kegiatannya seperti apa. Nah, ini adalah kegiatannya. Pertama, kita akan mengamati apa yang akan menjadi bahan diskusi kita pada kegiatan hari ini atau bahan proyek kita. Silakan. Kita ke Jawa Barat, melanggar lalu lintas dan ditilang itu sudah pasti. Tapi apa jadinya bila melanggar lalu lintas diperingatkan lewat nyanyian melalui pengeras suara? Seperti yang terjadi di Kota Bandung ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah sebuah video yang memperingatkan kepada pengendara lalu lintas di kawasan Jawa Barat untuk selalu menaati peraturan. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Pasteur Surya Sumantri. Himbauan kepada pengemudi motor Beat berwarna hitam dari arah Gunung Batu, silahkan mundur hingga berada di belakang garis stop line. Silahkan mundur, teteh yang menggunakan masker berwarna biru. Teguran untuk pengendara ini dilakukan oleh petugas area Traffic Control System atau ATCS Kota Bandung melalui pengeras suara. Video menggelitik ini pun diunggah oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke media sosial. Kali ini melalui unggahan di akun Instagramnya, pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengunggah video yang tentunya disertai dengan cuitan yang mengundang gelak tawa. Dalam video terlihat seorang pengendara berhenti di depan garis stop line. Tak ayal pengendara tersebut pun mendapat teguran dari petugas yang berjaga di pengeras suara. Silahkan mundur, teteh yang menggunakan masker berwarna biru. Oh, ade bermasker biru, janganlah berhenti di situ. Kalau ade berhenti di situ, taruhannya itu nyawamu. Dalam keterangan foto tersebut, Ridwan Kamil pun berpesan, jangan pernah melanggar lalu lintas di Jawa Barat, karena nantinya bisa berujung nyanyian yang membuat malu. Unggahan Kang Emil ini pun mengundang beragam komentar lucu di akun Instagramnya. Baik, ada yang mau menanggapi tayangan tadi? Silakan. Coba, satu tanggapan saja cukup. Sebelum kita masuk ke proyek. Ya Pak, kadang itu ya Pak, untuk memberikan efek jera itu nggak hanya dikasih dari ini aja pemberian sanksi, tapi bisa pemberian sanksi seperti moral seperti tadi. Iya, baik, terima kasih Muti.
Nanti silahkan kita diskusi kembali. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh teman kita, Muti, bahwa sanksi itu tidak melulu tentang tilang, kemudian sidang, terus kemudian bayar denda dan seterusnya. Tapi ini salah satu upaya kreatif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas untuk memberikan efek jera. Karena kalau diposting kayak gitu kan semua orang tahu dan dinyanyiin di depan umum lagi. Dan bisa jadi itu harapannya dia jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran lalu lintas yang dia lakukan pada hari itu. Nah, itu nanti yang akan kita coba buat. Kalian punya ide kreatif seperti apa sih? Dan ini adalah step-stepnya. Kemudian kita akan bekerja dan kreatif. Selanjutnya menyusun prototipe. Kita hanya prototipe saja, sebagaimana yang sudah Bapak bagikan di LMS kita tentang penyusunan prototipenya. Dan kemudian nanti yang dipresentasikan adalah prototipe. Nah, ini petunjuk pelaksanaannya secara umum. Ada pilihan kasus yang akan kalian pilih, pilihan kontennya apa, video kreatif ataupun poster yang dipilih, ini contoh yang Bapak sematkan. Kemudian ada gambaran konten, kira-kira seperti apa gambaran konten yang akan kalian susun, tujuannya untuk apa, atau tujuannya seperti apa. Kemudian susunlah pembagian kerja dalam tim, karena ini bagian dari communication dan collaboration yang harus kalian lakukan di abad 21 ini, karena kerja sendiri itu nggak keren, tapi kalau kolaborasi itu lebih mantap. Nah, selanjutnya timeline-nya ini bisa disusun per hari atau per minggu, karena kan kebetulan kita 2 minggu kerja. Artinya pertemuan ini nanti akan menghasilkan prototipe seperti yang Bapak sematkan, minggu depan nanti hasilnya seperti apa, dan minggu terakhir nanti hasilnya bagaimana. Ada di slide yang terakhir. Nah, ini nanti presentasi prototipe, kemudian yang kedua sketsa video yang sudah hampir jadi di pertemuan kedua, dan yang terakhir adalah presentasi hasil dan diupload dan di-tag di media sosial, yaitu Instagram, kemudian mencantumkan atau mengetek seluruh peserta yang ada di kelompok itu, kemudian jangan lupa di-tag Sekolah Pribadi Bandung, seperti itu. Nah, nanti hasilnya yang pada pertemuan hari ini kita masih fokus pada prototipenya. Baik, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, jadi 4 ya, yang sudah Bapak share di LMS kalian. Nah, ini kelompoknya akan Bapak tunjukkan kembali, pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya. Nah, silakan. Ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada Taufik, Reza, Yuga, dan Ezra yang akan menjadi pemimpin atau leader di masing-masing kelompok. Kemudian jangan lupa, nanti masing-masing akan Bapak jadikan co-host untuk kalian melakukan recording pada kegiatan itu. Karena tentu saja ada penilaian, sebagaimana kita lakukan pada kegiatan-kegiatan diskusi di kegiatan problem based learning ataupun pertemuan-pertemuan yang ada di kelas kita. Jangan lupa record to my computer. Ya. Baik, yang pertama Bapak akan buka breakout room-nya. Jangan masuk dulu, Bapak akan berikan assist co-host pada beberapa partisipan. Taufik, Bapak akan jadikan co-host. Saya masuk ke dalam room masing-masing. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Igo, silakan. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan beberapa hal mengenai prototipe yang akan kita rancang sebagai proyek kita. Nah, sebelum saya memulai, alangkah baiknya bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa disebutkan.
Baik Taufik dan teman-teman di kelompok 1, anak-anakku semuanya, nanti waktunya kurang lebih 12 menit ya. Ya, silakan bisa gunakan prototipe yang sudah Bapak berikan sampelnya di LMS. Ya, selamat mengerjakan. Pilihan kasusnya kita apa guys? Pelanggaran protokol kesehatan kayaknya bisa deh. Protokol kesehatan ya. Ya, karena kan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Berarti pelanggar protokol kesehatan ya? Iya. Insert sebentar ya. Untuk kelompok kedua, waktunya masih tersisa 11 menit. Tadi Bapak lupa menginformasikan. Waktunya 12 menit dan sekarang masih ada 11 menit untuk menuntaskan ini. Oke ya? Baik, untuk prototipe saja. Seperti yang Bapak sudah bagikan di LMS kalian masing-masing. Ya, silakan. Untuk pilihan kontennya kita poster aja ya. Ada Aldi, ada Rangga, ada Dimas, dan ada saya. Nah, untuk kita ubah dulu supaya penanganan siapa atau pencegahan Waduh, berarti kalian ya yang dapat 3 ya. Aduh, Yong masih di perjalanan. Santai Pak, santai. Ya, alright. Tetap semangat ya. Kita 3 Waktunya juga. tadi lupa menginformasikan, waktunya masih 9 menit sekarang ya. Cukup lah. Insya Allah cukup. Karena sampelnya sudah Bapak bagikan dan kalian sudah akses LMS-nya, Bapak lihat, dan itu sangat cukup sekali untuk menyusun ulang prototipenya yang akan kita tampilkan hari ini. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi pilihan kasusnya apa jadi tadi? Itu kemarin kan ada pelanggaran kasus protokol kesehatan tuh. Yang tadi ada pelanggaran lalu lintas. Semoga dengan dibuatnya ini masih tinggi, masih besar. Bentar. Bukan hanya sekedar menghindari sanksi, atau hukuman, melainkan gimana tadi Dep? Peduli ya. Peduli terhadap diri sendiri kesehatan. Dan orang lain. Kesehatan diri sendiri dan orang lain. Melainkan peduli terhadap kesehatan bersama gitu ya. Kesehatan satu sama lain. Tujuan kita membuat poster ini? Ya, itu meningkatkan kesadaran diri, bukan kesadaran diri, lebih ke meningkatkan ada dampak negatif gitu, kayak memberitahu lah. Ya. Kalau membuang sampah tuh ada dampak negatifnya gitu, lebih banyak.
Berarti apa ya? Bahasa yang enaknya apa ya? Poster ini bertujuan. Oke. Poster ini apa, Di? Bertujuan Tujuan untuk untuk meningkatkan kesadaran atau menyadarkan? Meningkatkan. meningkatkan ya. Dan kesadaran Masyarakat, warga. enggak Tentang apa ya? Tentang Apa tadi? Tidak terpengaruh oleh narkoba gitu ya? Tidak terpengaruh oleh narkoba ya. Nah. Ini. Ya, slide 3. Ini kamu. Nah, itu udah. Ini nggak sih? Adik gimana mau bagian penyusun konten, editing, reviewer, atau finishing dan uploading? Bentar. Kalau menurut Taufik lebih baiknya gimana? Kalau menurut aku, gimana kalau kamu bagian reviewer sama Kan. Iya. Woi. Untuk ke hari ketiga dan setelah kita mencari sumber protokol kesehatan, berarti hari ketiga dan keempat kita ya berarti ini ya menyusun sumbernya ya. Kita menyusun sumber yang dibutuhkan. Untuk pembuatan poster begitulah. Sip. Jadi hari pertama dan kedua kita cari sumber, hari ketiga dan keempat menyusun sumber, dan next-nya kita ngapain kira-kira? Nentuin ide bisa, nentuin ide tema dari desain poster. Ya, menentuin idenya ya, menentukan ide dari desain, memberikan ide tema desain poster. Berarti kita sudah mencari sumber, menyusun sumbernya dengan sesuai dengan urutan yang benar dan menyaring sumbernya ya berdasarkan sumber yang valid. Setelah itu kita menentukan ide tema dari desain posternya. Setelah itu berarti kita apa nih? Ke hari 7 dan 8. Membuat kerangka Dapin gimana, desain Dapin? dulu. Membuat kerangka desain Ya, sesuai dengan tema. sebagai judul? Jadi kayak kita nggak pakai ajakan yang jangan-jangan dan kawan-kawan itu. Nah, tentunya kontennya berisi edukasi tentang bentuk penyalahgunaan narkoba serta bagaimana kasus status narkoba itu di mata hukum itu sendiri. Nah, untuk tujuannya adalah yang jelas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang narkoba dan penyalahgunaannya di mata hukum. Nah, untuk pembagian tim, penyusun kontennya ada saya, untuk editing ada Igo, untuk reviewer ada Adrianov dan Arik, dan untuk finishing uploading ada Rafka. Nah, untuk timeline-nya teman-teman, di sini untuk hari pertama sampai hari kedua kita nanti preparing dulu materi sama tools.
hari ketiga sampai hari keempat itu ada pengumpulan materi atau konten. Jadi saya nanti ngumpulin konten atau materi sama mungkin ya untuk kemana materinya mau dipilah-pilah dulu. Nah, hari kelima, 6, 7, 8 sampai 10 itu adalah bagian editing. Jadi kita mulai pembuatan poster dan kawan-kawan. Kan dalam rangka poster. Sip. Udah, Pak. Halo, Pak. Alright, mantap. Ya, tunggu sebentar ya, 1 menit lagi. Ini Bapak akan cek ke grup yang terakhir. Oke, Pak. Last minute ya, Bapak akan close. Ini Pak. paling struggling nih ya, karena ditinggal 2 partnernya. Yong ternyata belum bisa join. Ya, silakan. Bapak akan close sebentar lagi. Oh, Davin juga sama kita ya, Davin. Berat ya, seluruh slide-nya dari awal. Apa? Lihat seluruh slide-nya dari awal. Nih. Ya, nanti untuk bagian presentasinya silakan disesuaikan. Yang lain kan ada 5, karena 2 anggota di kelompok kalian tidak bisa hadir. Jadi silakan disesuaikan. Baik, Bapak close room ya. Kita akan mulai kegiatan presentasinya. Silakan. Ya, baik anak-anakku semuanya ini sudah kembali ke main room. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicatat sebelum nanti kalian baik, silakan. Kelompok mana dulu? Boleh kelompok kami dulu, Pak. Silakan. Kelompok 1. Baik, silakan Taufik. Bisa langsung share screen. Oke. Baik teman-teman, untuk sekarang kita ada presentasi dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang prototipe dari kelompok kita. Oke, untuk Rian silakan bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek konten yang telah kami rancang. Kelompok kami ada dari saya, Adrianov, lalu ada Taufik, ada Igo, ada Arik, dan ada Rafka. Next. Untuk upaya penanganan akan dijelaskan oleh kelompok kami. Silakan. Jadi kenapa? Jadi kita bakal melihat kasus yang pelanggaran itu penyalahgunaan narkoba. Kenapa kita milih penyalahgunaan narkoba itu gara-gara kan kita anak muda ya, rentan gitu kan terhadap kayak paham-paham yang kayak anak muda kalau nggak ini nggak gaul, anak muda kalau nggak ini nggak gaul gitu kan. Jadi kita mau ngelurusin lebih ke ngelurusin itu secara hukum dan secara kayak mindset anak muda gitu. Terus yang kedua kita bakal milih konten poster karena poster itu yang apa ya, lebih gampang dilihat gitu kan. Kalau video misalkan kita upload di Instagram, kalau menurut riset itu kalau upload video di Instagram tuh orang nggak bakal nonton selama semenit gitu. Jadi kita lebih milih poster karena ya mungkin dilihat di mata tuh kalau lebih jelas. Terus kita kontennya itu bakal pakai kalimat persuasif, bukan yang kayak jangan narkoba, jangan itu, tapi lebih kayak mari jauhi atau mari lebih mengenal biar kayak kita nggak mau nyentuh itu sama sekali gitu. Oke, untuk tujuannya ada yang mau jelasin ya? Untuk tujuan dari proyek ini sudah jelas ya, untuk memberikan edukasi dan memberikan kesadaran kepada khususnya masyarakat tentang narkoba dan penyalahgunaannya di mata hukum. Baik,
untuk selanjutnya, untuk pembagian tim mungkin akan saya jelaskan saja ya. Karena di sini kita menggunakan konten poster sebagai penyampaian konten kita kepada masyarakat luas. Jadi di sini kita ubah struktur dari pembagian timnya. Tentunya yang pertama di sini ada tentang penyusun konten, di mana penyusun konten akan dipegang oleh saya, yaitu Muhammad Tafkirawan. Selanjutnya untuk bagian editing dan pembuatan poster akan diserahkan kepada Igo Ilham, dan reviewer atau bagian yang mau bertujuan untuk melakukan proofreading dan juga revisi-revisi akan dilakukan oleh Adrianov dan Arik, sedangkan untuk finishing dan uploading ke sosial media akan diserahkan kepada Rafka. Dan untuk timelinenya pada hari kedua yang pertama akan ada preparing materi dan tools. Terus nanti hari 3 dan 4 Taufik akan mengumpulkan materi atau konten untuk presentasi kita, poster kita. Dan untuk hari 5 sampai 10 Igo akan mengedit konten-konten tersebut. Terus hari 11, 12 akan direview dan di proofread. Dan pada hari 13, 14 akan posternya akan di finishing dan nanti di-upload. Baik, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Tepat sekali 3 menit. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua, 3 atau yang keempat. Silakan. Kelompok 2 dulu, Pak. 2 dulu, silakan 2, silakan. Urut berarti ini, silakan. Semangat nih kelompok 4 nih. Ya. Terima kasih sebelumnya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan prototipe kami. Silakan, Davin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang garis besar upaya penanganan atau pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, pertama kasus yang kami pilih adalah pelanggar protokol kesehatan dan memilih kontennya berupa poster. Gambaran konten yang kami inginkan adalah memberikan dampak melanggar protokol kesehatan dan berisi ajakan untuk taat pada peraturan. Tujuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dave. Baik, bagi tujuannya. Tujuan membuat poster ini supaya siapapun yang melihatnya atau melihatnya akan tersadar bahwa melanggar protokol kesehatan itu buruk bagi masyarakat dan orang lain sekitarnya. Dan untuk menyadarkan juga kepentingan lain pada protokol kesehatan. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa tujuannya ya semoga dengan dibuatnya poster ini bahwa masyarakat sadar bahwa taat pada protokol kesehatan bukan hanya sekedar menghindari sanksi atau hukuman semata, melainkan peduli terhadap kesehatan satu sama lain, memberikan jaminan kesehatan, keselamatan dan rasa aman bagi seluruh warga ya, Pak, masyarakat. Silakan untuk selanjutnya. Selanjutnya silakan. Waktunya terus berjalan, tinggal setengah menit lagi. Jadi pembagian tim yang kami buat, yang pertama untuk penyusunan naskah, kami serahkan kepada Gantira. Lalu untuk proses editing juga kami serahkan kepada Fadlan. Lalu aktor dan pengisi yaitu Davin, saya, dan Dave. Dan yang terakhir untuk finishing dan uploading itu Gantira dan Fadlan. Alright. Baik. Silakan untuk Fadlan menjelaskan timeline-nya.
berikut untuk timeline proyek kami. Pada hari pertama dan kedua, kita akan mencari sumber valid protokol kesehatan. Pada hari ketiga dan 4, menyusun sumber yang dibutuhkan untuk pembuatan poster. Pada hari 5 dan 6, menentukan ide, tema, desain poster. Hari 7 dan 8, membuat kerangka desain sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hari 9 dan 10, mengintegrasikan sumber yang telah dikumpulkan ke dalam kerangka poster. Hari 11 dan 12, melakukan penyelesaian akhir desain poster. Dan hari ke-13 dan hari 14, pengecekan terakhir dan persiapan untuk uploading poster ke sosial media beserta captionnya. Baik, terima kasih buat kelompok yang kedua. Silahkan selanjutnya, urut ya berarti ya, karena saat tadi sudah 1, 2, sekarang 3 deh. Jadi mohon bersabar ya kelompok 4 ya. Silahkan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek konten kreatif. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Putra dan teman saya ada Rasyif, Dimas, Yuga, dan Aldi. Kasus yang kami pilih di proyek kreatifnya ini kami memilih kasus yang umum banget, yang udah kelihatan banget, yaitu pembuangan sampah sembarangan. Kami memilih memakai poster yang nanti isinya itu akan ada dampak negatif, efek-efek pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, poster kami ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mengurangi pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, dalam pembagian tim ini kami mempunyai 3 poin. Yang pertama, mengumpulkan ide. Mengumpulkan ide itu ada saya sendiri, Dimas Raditya Nugraha, dengan teman saya. Yang kedua, membuat poster ada Rasyif dan Aldi. Dan yang terakhir, presentasi ada Rangga. Untuk timeline pengerjaan proyek kita, hari pertama sampai ke-5 kita akan mengumpulkan ide. Hari ke-6 sampai ke-10 membuat poster. Hari ke-11 sampai 14 merevisi poster tersebut dan latihan presentasi. Baik, terima kasih buat kelompok yang ketiga. Sudah ada desain-desainnya untuk kegiatan proyeknya. Selanjutnya kelompok yang terakhir, sambil jangan lupa ya untuk memberikan penilaian di masing-masing kelompok yang sudah Bapak sematkan di Nirpot. Silakan buat kelompok yang keempat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan beberapa hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya sendiri Abdul Muti dan ada Ezra di kelompok kami. Selain itu ada Nazwan. Next. Pilihan kasus. Oke, pilihan kasus yang kelompok kami pilih adalah pelanggaran penggunaan barang narkoba. Pilihan konten yang kami pilih adalah video. Gambaran kontennya adalah infografis pencegahan untuk menghindari penggunaan narkoba. Tujuannya agar generasi penerus bangsa tidak terpengaruh oleh narkoba. Baik, untuk pembagian tim, di bagian penyusun naskah kami serahkan pada Abdul Muti, dan untuk bagian editing kami serahkan ke Ezra, dikarenakan Ezra memiliki skill editing yang mencukupi. Dan untuk aktor pengisi
saya sendiri yang akan berpartisipasi dalam aktor. Dan terakhir finishing dan uploading kami bertiga, yaitu Abdul, Ezra, dan tentunya saya yang akan berpartisipasi dalam finishing dan uploading. Next. Terakhir timelinenya silakan. Ezra. Kemudian terakhir ada timeline pada hari pertama dan kedua kami akan mencari beberapa sumber mengenai permasalahan pada penggunaan barang-barang narkoba, dan selanjutnya pada hari ketiga dan keempat kami akan membuat kerangka mengenai permasalahan yang dihadapi, dan hari kelima dan keenam kami akan menentukan ide dari permasalahan tersebut, dan hari ketujuh dan kedelapan kami akan menentukan tema desain yang akan digunakan seperti penggunaan warna dan animasi lainnya. Pada hari ke-9 dan ke-10 kami akan membuat beberapa skrip untuk aktor, dan pada hari ke-11 dan 12 kami akan melaksanakan pembuatan video, dan pada hari terakhir kami akan melaksanakan finishing dan uploading di media sosial. Baik, terima kasih kelompok 4. Jadi silakan untuk nilainya, silakan di submit di Nearpod yang sudah Bapak sediakan. Untuk kelompok 4 boleh close screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, ini anak-anakku semuanya, kita masuk ke penilaian di Nearpod-nya. Sudah masuk ke 4-4-nya. Wow, ini memberikan nilai sempurna semuanya buat perencanaan ya. Mudah-mudahan nanti di proyeknya pun sama seperti prototipe yang sudah kalian susun. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bapak simpulkan dari hasil diskusi pada hari ini. Ini ada beberapa kelompok, ada 4 ya. Yang pertama tadi sudah mengambil topik tentang narkotika, bentuknya poster dan fokusnya memang untuk anak-anak muda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi poster yang bagus, nanti kita tunggu ya. Yang kedua ada prokes, protokol kesehatan, kemudian bentuknya juga masih poster dan orientasinya adalah peduli kesehatan satu sama lain. Ini kepedulian. Yang ketiga membuang sampah sembarangan, poster juga, kemudian kepedulian terhadap lingkungan orientasinya. Dan yang terakhir adalah narkotika, dan kemudian sama seperti yang poin yang pertama, namun ini berbentuk video dan orientasinya masih sama, semangat untuk memberikan edukasi pada generasi muda. Baik anak-anakku semuanya, itu adalah serangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak akan bagikan informasi tambahan yang lainnya, bahwa Bapak sudah mencantumkan kegiatan asinkronus dalam LMS yang kita miliki. Di sini ada bahan ajar yang sudah kalian akses minggu lalu, silahkan bisa kalian akses kembali, sama, klik lagi saja, dan nanti akan muncul bahan ajar yang bisa kalian baca, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya, di sini ada penilaian pengetahuan, kalian bisa akses, ini kegiatan asinkronus juga yang kita lakukan. Ada 2 pertanyaan di sini, di penilaian kognitif. Penilaian kognitifnya ada 2 pertanyaan tentang kegiatan hari ini. Upaya apa saja sih yang sudah dilakukan, di antara yang sudah kita pelajari tadi, ada tayangan yang sudah kita lihat, dan selanjutnya berikan analisis, kira-kira seberapa efektif yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara yang lain. Nah, dan yang terakhir, kalian punya LKPD, lembar kerja peserta didik di sini, dan kalian tinggal klik aja time quiz now. Nanti akan muncul. Di sini ada tayangan video tentang sanksi sosial, masih berkutat tentang prokes. Ini ada hal yang unik lagi, nanti bisa kalian temukan. Selanjutnya ada 4 butir pertanyaan yang kalian jawab dengan esai, sama seperti di penilaian diri tadi. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara asinkronus. Dan waktunya sudah Bapak set di LMS, sehingga kalian bisa memeriksa kembali kapan kira-kira harus terselesaikan. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir seperti kegiatan-kegiatan minggu lalu, silahkan tuliskan refleksi. Apa sih yang sudah kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana dan apa yang bisa kita perbaiki buat pertemuan berikutnya. Silahkan dituliskan refleksinya. 1 menit saja cukup. Mulai. Sudah masuk? Ya.
Nice. Igo. Baru muncul langsung bilang nice ya Igo ya. Terima kasih Igo. Nah, ini Arka Yuga nih. Arka Yuga itu selalu happy ya, selalu menyenangkan. Terima kasih Yuga. Renaldi. Di bagian diskusi seru Pak ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lebih lama lagi ya. Kalau di offline kan waktunya lebih panjang. Jadi diskusinya supaya lebih seru lagi. Atau mudah-mudahan ada regulasi baru supaya daringnya ditambah waktunya ya. Pertemuan tatap mukanya, pertemuan sinkronusnya. Seru banget. Baik, silahkan dituliskan. Bapak masih buka aksesnya. Ya, Gantira, kemudian Davin, terima kasih banyak. Muti, Arkan, Dimas, Nazwan, terima kasih buat kalian semua. Dan mudah-mudahan minggu depan dari hasil refleksi ini bisa kita temukan hal lain atau inovasi lain yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah next meeting, pertemuan kedua pada sesi project hari ini. Jadi sketsa video ataupun poster mudah-mudahan sudah bisa tampil nanti sehingga teman-teman bisa mendapatkan referensi ini. Wah, ini kira-kira desain saya udah oke atau belum ya? Seperti itu. Sehingga nanti kompetisi yang kita lakukan dalam penyusunan ini menjadi hasil karya yang baik bagi masing-masing di kelompok 1, 2 maupun kelompok yang ketiga. Baik anak-anakku semuanya, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua dan tetap semangat. Yang asrama, teman-teman yang baru akan segera hadir dan datang lebih taat lagi sama prokes. Yang non asrama, yang pulang pergi pun sama. PTMT beberapa waktu mendatang akan segera dimulai. Jaga selalu kesehatan kalian dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat di pertemuan yang lebih menarik lagi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami hatur nuhun anak-anakku semuanya. Mohon izin tutup ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sehat selalu.